Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Yuk kita dengarkan dalam tanda petik nyanyian Hasto Kristianto, yang dimana Hasto sudah siap apapun resiko yang terjadi. Dan Hasto ternyata di video Akbar Faisal Unsensor mengatakan blak-blakan tentang kejadian-kejadian selama dia dekat dengan Pak Jokowi. Dan ternyata apa yang terjadi, mari kita dengarkan bersama-sama. Dengan Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada. Mohon maaf, kita tidak mengapresiasi apa omongan Pak Hasto. Tapi bagaimana kita bertanya, kenapa Anda mengatakan ini setelah Anda tersudut? Jadi saya kira ya kalau memang ini apa yang disampaikan Hasto itu benar, ya 11-12 lah. Jadi pada intinya kita tetap ya bahwasanya mantan pendukung Anies Baswedan ternyata inilah yang sebenarnya benar atau tidak, mohon maaf, inilah yang disampaikan Hasto. Benar atau tidaknya ya lihat kita nanti. Yang jelas kita juga tidak mau memonopoli agama dengan bacaan sholawat asghil, di mana di situ ada ungkapan, ada doa agar wa asghilidz zalimin bidzalimin. Orang-orang zalim disibukkan dengan kezalimannya itu, dan antara orang-orang zalim itu sibuk. Tapi saya tidak mau memonopoli itu karena itu adalah tidak baik untuk kita semua kalau kita menganggap diri kita yang paling baik kemudian orang lain yang tidak, karena orang lain pun berhak juga menggunakan sholawat asghil itu. Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Gue bilang itu, lu diam deh sekarang. Aku bilang gitu, gue gak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu gak usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk, langsung gue dikuliahin. Satu nih kalau aku bilang, Jokowi itu jago gimmick. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang perang dunia kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar.